Oke guys, akhirnya kita memasuki episode 10. Saat ini Yohan menghampiri Ibu Do-kyung yang ada di salah satu restoran mewah. Di sini Yohan basa-basi mengungkapkan bahwa dirinya adalah teman Do-kyung. Seperti ibu pada umumnya, dia langsung menanyakan pekerjaan Yohan dan Yohan menjawab bahwa dia adalah seorang CEO di perusahaan keamanan. Mendengar anaknya memiliki teman yang begitu hebat, si ibu sangat bahagia dan datanglah suami atau ayah dari Do-kyung. Di sini pada akhirnya si ibu izin pamit ke toilet dan bisa kita lihat Yohan langsung to the point terhadap ayah Do-kyung. Yohan langsung mengungkapkan bahwa saat ini avatar dari Do-kyung sudah kabur dari penjara dan bisa saja si avatar menyerang Do-kyung kapan saja. Oleh karena itulah Yohan menawarkan bantuannya sekali lagi. Tapi tentu ayah Do-kyung menolak mentah-mentah, bahkan dia sempat agak merendahkan Yohan karena menilai Yohan ini tidak sebagus apa yang dia pikir. Dan tidak lama dari situ Yohan pun pergi. 그래, 내가 추후에 늦지. 제가 이곳에서 제일 아니야. 뭘 좀 해달란 게 있어. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba. Pada saat itu bisa kita lihat ada penyusup yang masuk ke rumah Yohan dan tentu saja Yohan menyadari itu. Dan usut punya usut, penyusup tersebut adalah kiriman dari ayah Do-kyung. Mengetahui balasan ayah Do-kyung yang sangat-sangat tidak dia harapkan, saat itu Yohan tentu saja dengan mudah langsung menumbangkan si penyusup. Dan saat ini Yohan benar-benar marah terhadap Do-kyung, begitu juga dengan ayahnya. Kemudian di lain sisi bisa kita lihat Pak Noh dan Taejong tengah bersantai di rooftop dan pada akhirnya di sini Pak Noh jujur terhadap Taejong kenapa Eunbi bisa sebenci itu terhadap dirinya. Jadi guys, 20 tahun yang lalu saat itu Pak Noh ini bisa dibilang adalah orang yang suka banget mabuk dan di hari itu di insiden naas itu dia tengah bertengkar dengan istrinya. Lalu saat Pak Noh keluar dari rumah, dia sempat membuang puntung rokok di dekat bensin dan waktu pas dia pulang ke rumah, benar guys, rumah Pak Noh sudah terlalap api dan saat itu dia tidak punya keberanian untuk menyelamatkan istri yang ada di dalam rumah. Oleh karena itulah pihak kepolisian menduga Pak Noh dengan sengaja membakar rumah tersebut dan mendakwainya dengan hukuman penjara. Dari sinilah Eunbi sangat membenci ayahnya, tapi untungnya saat ini hubungan mereka mulai membaik. 이제 잡는 건 시간 문제입니다. Setelah selesai menerima telepon dari detektif, di sini Yohan sangat-sangat penasaran apakah motif dari ayah dan juga anak ini membantu Taejong sampai sejauh ini. Saat itu dia juga sempat bertanya kepada si Bibi, tapi Bibi mengungkapkan kemungkinan besar Taejong memberi mereka uang yang sangat besar, tapi Yohan mengungkapkan bahwa Taejong tidak memiliki uang. Dan dari sinilah bisa kita lihat si Yohan ini kalau penasaran guys, dia harus mengetahui alasan tersebut. 이해가 안 되네. 어쩌죠? Kemudian tidak lama dari situ Eunbi datang mengajak Taejong untuk sarapan, tapi saat itu Taejong mengungkapkan dia lagi nggak mood makan. Tapi di sini Eunbi tanpa sengaja menunjukkan perhatiannya dan dia langsung salah tingkah kemudian pergi ke supermarket. Sesampainya di supermarket, Eunbi melihat banyak sekali mobil berpatroli dan kemudian saat Eunbi ingin membayar, dia melihat si detektif yang sudah berada di dekatnya. Eunbi langsung pergi mengambil satu topi, tapi untungnya saat itu detektif tidak menyadari bahwa itu adalah Eunbi dan dia hanya berniat untuk mengembalikan rokoknya. Di perjalanan, Eunbi langsung menelpon ayahnya, tapi saat itu si ayah tidak mengangkat telepon dan pada akhirnya guys yang terjadi selanjutnya adalah 전화 좀 받아라. 자전거 저거 아니야? 얘는 어디 갔어? 한반장님. 야 방금 마트에서 나가서. 저이 싸가지. Untungnya Eunbi berhasil kabur. Saat itu dia langsung memasuki rumah dan memberitai kepada ayah dan juga Taejong saat ini detektif sudah mengetahui keberadaan mereka. Setelah itu Taejong langsung pergi dengan motornya, begitu juga dengan Eunbi dan ayahnya yang pergi ke bengkel untuk mengganti oli. Saat itu detektif benar-benar marah karena seolah-olah dia dipermainkan, tapi Pak Noh mengungkapkan dia tidak mengetahui apa maksud dari detektif dan dia kabur karena sebelumnya Pak Noh sudah mengungkapkan bahwa dia tidak nyaman berada di dekat detektif maupun Pak Sipir dan saat ini mereka cuma bisa istighfar karena nggak bisa berbuat apa-apa.
Sebelum Pak Noh pergi, Pak Sipir mendekati Pak Noh dan mengungkapkan di manakah keberadaan Taejong sekarang. Tapi di sini Pak Noh dengan tegas menjawab, Taejong manakah yang Pak Sipir maksud? Apakah Taejong yang saat ini kabur dari penjara atau Taejong yang ingin membersihkan nama baiknya karena dia tidak melakukan perbunbunan itu? Dan setelah mendengar perkataan Pak Noh, Pak Sipir hanya bisa terdiam. 누구세요? Kembali ke rumah, saat Pak Noh dan Eunbi sampai, mereka melihat Yohan sudah berada di situ. Dan di sini si teman Eunbi juga sudah dalam kondisi pingsan. Eunbi begitu murka karena bisa-bisanya dia melakukan hal yang sangat tidak pantas di rumah temannya. Dan di sini Yohan langsung to the point mengungkapkan apa sebenarnya yang kalian inginkan dari Taejong. Karena dia nggak bisa berpikir secara rasional gitu. Sedangkan Taejong nggak punya uang, nggak punya kekuasaan. Tapi kenapa ayah dan anak ini mau membantu Taejong sampai sejauh ini? Ya guys, hanya akibat rasa penasaran Yohan, dia langsung terbang ke Busan untuk menanyakan hal itu. Tapi tentu saja Eunbi dan juga ayahnya tidak memberikan jawaban yang Yohan inginkan. 는 도움이 어떤 결실을 맺게 될지 한번 박태중한테 뭘 받았냐고. 그것만 대답하면 되지. Kembali kepada Taejong, saat ini dia tengah memantau keberadaan dari Dokyung. Saat ini Dokyung sudah berada di atas di mana tempat dia akan memancing keberadaan Taejong. Dan benar saja guys, sesampainya Taejong di situ bisa kita lihat anak buah dari Pak Kim begitu banyak. Dan di sini Pak Kim tentunya sudah menyiapkan anak buah terbaik karena dia sempat menyeleksi beberapa waktu lalu. Pada akhirnya Dokyung langsung basa-basi mengungkapkan bahwa seharusnya Dokyung bukanlah orang yang disalahkan, melainkan Yohan, karena Yohanlah yang merancang semua ini dan dia tidak tahu menahu gitu bahwa si Taejong lah avatar miliknya. Mendengar hal itu tentu Taejong sangat murka dan yang terjadi selanjutnya adalah Alhamdulillahnya Taejong berhasil mengungguli mereka semua. Bahkan pada saat itu Pak Kim juga KO. Di sisi lain Dokyung sudah menunggu di mobilnya. Tapi saat dia melihat Taejong keluar dari ruangan, Dokyung yang cemen pun langsung ketakutan dan dia langsung memasuki mobilnya. Menyadari Dokyung berhasil kabur dengan mobil sportnya, di sini Taejong langsung mengambil sepeda motor. Dia langsung menyusul Dokyung, begitu juga dengan Pak Kim. Dan disinilah guys pengejaran satu sama lain begitu sangat menegangkan dan yang terjadi selanjutnya. 붙으라고 이 새끼야. 붙어. 야, 너 총! 야, Full adrenalin guys, dan bisa kita lihat Pak Kim DKK sudah berhasil Taejong lumpuhkan. Begitu juga dengan Dokyung yang saat ini sudah sekarat. Tapi Dokyung masih bersikukuh, dia tidak mau mengakui semua perbuatannya. Dan tidak lama dari situ Yohan pun menelpon. Yohan mengungkapkan dia sangat senang karena yang selamat adalah Taejong, karena dia selama ini menginginkan Taejong lah yang menerima hadiah dari dirinya. Saat itu Taejong juga menyadari bahwa truk tadi adalah kiriman dari Yohan agar semua perbuatan Taejong bisa dikamuflase atau tidak ketahuan oleh pihak kepolisian. Setelah itu Yohan tanpa empati mengatakan kepada Taejong apakah Taejong mau bekerja sama dengan dirinya, di mana Taejong akan mendadak kaya dengan mengambil duit sebesar 5 juta won, dan tentu saja jika Taejong bekerja mati-matian dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tapi di sisi lain Yohan mengungkapkan semua yang kau berikan tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa mengembalikan adikku.
Mendengar hal itu, Johan tentu menjawab dengan dingin bahwa dia telah ngebun-bun orang yang membunuh adik dari si Taejong, yaitu si Pak Dokter. Pada saat itu Taejong mengungkapkan saat ini yang dia mau adalah menurunkan Johan dari atas dan menghabisinya. Mendengar hal itu, akhirnya Johan menyadari bahwa Taejong tidak menerima ketulusannya. Singkat cerita guys, pada akhirnya Johan pergi ke rumah atau villa ayah dari Do-kyung. Dan tebak benar saja, Johan telah ngebun-bun Ani dan juga ayah dari Do-kyung. Saat ini Johan dengan psikopatnya mengungkapkan bahwa dialah orang yang ngebunuh kedua orang tuanya. Karena saat itu Johan begitu murka mengetahui ayah dan ibunya ingin menyumbangkan sebagian harta ke kuil. Mendengar hal itu, tentu saja Johan kecil tidak suka dan pada akhirnya Johan memutuskan untuk ngebun-bun kedua orang tuanya dengan cara menusuk sampai 130 kali. Dan kebetulan sekali tidak lama dari situ ada narapidana yang kabur dari penjara dan pada akhirnya Johan bersaksi kepada pihak kepolisian mengatakan bahwa narapidana tersebutlah yang telah ngebunuh kedua orang tuanya. Dan tidak lama dari situ narapidana diburon oleh pihak kepolisian dan langsung ditembak mati. Dan ya seperti dugaan kalian guys, dari situlah Johan menjadi psikopat yang sangat brutal dan dia juga menemukan cara bagaimana bisa menutupi kesalahannya dengan melimpahkan kepada orang lain. Singkat cerita, saat ini Johan sudah berada di rumah Pak Noh. Dia langsung melihat sekeliling, bahkan sempat menyentuh beberapa barang, sampai Johan menemukan satu Alkitab yang berisi foto Pak Noh dengan putrinya. Dan tidak lama dari situ Johan langsung membakar putu tersebut. Dan gimana guys menurut kalian, apakah target Johan selanjutnya adalah Pak Noh? Dan episode 10 pun telah selesai, kita lanjut di minggu depan ya guys. Terima kasih.